kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang 10 realitas lintas budaya dari budaya Arab. Jadi, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang bekerja dengan stereotip. Jadi, sebenarnya Arab itu negara yang berada di Timur Tengah, di mana orang-orang itu kadang-kadang yang tidak pernah pergi ke negara Arab, mereka itu mempunyai stereotip yang berbeda-beda, dan terkadang stereotip itu tuh bisa jadi negatif, bisa juga jadi positif, dan terkadang pandangan-pandangan yang mereka punya itu benar-benar gak ada sama sekali di Arab, jadi cuman semata pandangan mereka saja. Bagaimana sih bisa mengatasi stereotip dari orang-orang? Yang pertama, kita bisa memperkenalkan keberagaman di budaya Arab. Misalnya, kalau ada beberapa orang yang berpergian ke negara Arab, pasti mereka itu sudah tahu apa saja keberagaman yang ada di sana. Misalkan bagian kuliner, terus bagian pernikahan, bagian budaya-budaya yang lain. Arab itu punya keberagamannya tersendiri. Salah satu stereotip pandangan orang yang bilang tentang budaya Arab. Pertama, orang Arab itu keras. Nah, dengan pandangan ini, orang-orang tuh udah banyak banget berpandangan yang seperti ini ya. Orang Arab tuh dibilang keras, orang Arab tuh dibilang kayak jutek atau apa. Sebenarnya tentang ini tuh nggak sepenuhnya benar, karena orang Arab itu mereka tuh mempunyai rasa perhatian dan rasa kebersamaan yang kuat. Misalkan mereka tuh seneng banget menjamu tamu. Jadi tuh ketika tamu itu dijamu, mereka tuh benar-benar nggak sekedar dijamu pakai makanan doang kayak roti sama teh sama minuman, tapi tuh mereka saat mereka mengundang, mereka tuh benar-benar menjamu besar. Jadi dimana saat mereka menjamu orang, saat misalkan saya menjadi tamu, itu akan dijamu besar-besaran dengan berbagai makanan. Selanjutnya, di dalam realitas lintas budaya, ada namanya bagian menerima kejutan budaya. Biasanya saat kita tuh pergi ke suatu negara, kita itu akan mengalami beberapa tahapan ini, yaitu 4 tahapan. Yang pertama ada euforia awal. Di euforia awal ini biasanya kita tuh mengalami atau mengagumi suatu keramahan orang Arab, atau kita bisa melihat keindahan bahasa Arab di negara tersebut. Yang kedua, disorientasi atau mengalami sulitnya beradaptasi. Biasanya jika kita bepergian ke suatu negara yang belum pernah kita kunjungi, kayaknya kalau mengalami suatu sulitnya untuk beradaptasi itu udah biasa. Misalkan kita tuh melihat sesuatu yang lingkungannya tuh berbeda banget dari negara kita yang kita tinggalkan. Di tahap yang ketiga ada namanya penyesuaian atau mulai memahami budaya baru. Di sini kita itu sudah bisa melihat norma-norma sosial yang ada di suatu negara tersebut dan mulai tertarik untuk belajar bahasa di negara tersebut. Tahapan yang keempat yaitu kejutan budaya terbalik. Nah, saat kembali ke negara asal teman-teman, seseorang tuh mungkin merasa kurang nyaman atau saat melihat budaya yang mereka asalin itu, maksudnya budaya tempat tinggal kita, dengan perspektif yang berbeda. Jadi di saat kita tuh sudah balik ke negara asal, kita tuh merasa kayak ini tuh semua berbeda gitu, dari perspektif yang berbeda juga, karena berbeda banget dari negara yang kita kunjungi tadi gitu. Dalam tingkatan statis, tingkatan konsekuensi budaya status ini melibatkan adat istiadat etiket, dan dimana hal ini paling mendasar tingkatannya karena apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dibahas dalam tingkatan ini. Harapan dan persepsi masyarakat budaya Arab juga ada di tingkatan ini. Semua ini relatif sederhana dan lugas karena berhubungan langsung dengan budaya dan hanya memerlukan sedikit keterampilan dalam hal penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada level ini, individulah atau diri kita lah yang terus-menerus dituntut untuk mengubah perilaku pribadinya agar memperoleh hasil terbaik.
agar tidak menyinggung perasaan orang lain, kompromi adalah sering yang kali dilakukan, yang dimana kontradiksi sering sekali terjadi. Dan kompromi adalah salah satu solusi sederhana yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Yang kedua ada operasional. Dalam dikatan ini kita membahas praktik bisnis dan manajemen. Dimana kita akan mempelajari bagaimana orang menjalankan bisnis, apa itu manajer yang baik, apa saja aturan yang berkaitan dengan golongan kontrak, organisasi, dan kepemimpinan. Pada level ini, organisasi melalui manajemennya perlu menemukan cara baru untuk menerapkan kebijakan dan mengadakan prosedur yang sesuai dengan budaya. Pengetahuan budaya perlu diterapkan dengan cara yang kreatif untuk mendapatkan proses baru yang dapat diterapkan organisasi baik secara internal maupun eksternal. Tahapan selanjutnya adalah strategi, yang dimana dalam tahapan ini membahas tentang kebijakan dan perubahan dalam ekonomi. Dalam tingkatan ini kita akan membahas bagaimana budaya mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari retail hingga perbankan, dan dari industri berorientasi layanan hingga manufaktur. Apa saja peluang intrinsik atau risiko inheren dalam budaya, bagaimana kita memperkenalkan perubahan dan pada tingkat apa, dan dalam jangka waktu berapa lama kita harus merencanakan. Jadi dari 3 tingkatan konsekuensi budaya ini kita harus mengenalinya lebih dalam agar ketika kita berada di negara Arab kita sudah mengetahui adat istiadat mereka seperti apa, lalu praktik bisnis dan manajemen mereka seperti apa, strateginya bagaimana, yang mengikuti kebijakan dan perubahan dalam ekonomi mereka. Dan sama-sama kita ketahui adat istiadat dan etika mereka itu jelas sangat berbeda atau memiliki perbedaan yang banyak, atau memiliki perbedaan yang signifikan dari budaya kita sebagai orang Indonesia dan budaya mereka, yang dimana mereka juga memiliki praktik bisnis dan manajemen waktu atau sebuah organisasi yang cukup rumit. Seperti halnya orang Arab itu sangat menghargai waktu, cuman mereka juga suka telat menghadiri suatu pertemuan. Dan ketika mereka mengadakan rapat, mereka lebih suka berbicara atau ngobrol yang lebih banyak dibandingkan topik yang akan dibahas. Yang dimana hal itu bagi mereka dianggap sangat normal karena untuk pendekatan diri satu sama lain. Semakin kita dekat dengan klien kita dari orang Arab, semakin mudah kita akan diterima proyek kita di sana, dan kita akan semakin dekat dengan orang Arab, kita akan semakin dimudahkan dalam urusan apapun itu di negaranya. Budaya bukan hanya makanan, pakaian, dan arsitektur. Nah teman-teman, budaya itu bukan hanya sekedar yang dapat terlihat, namun budaya juga dapat dianggap sebagai konsep yang samar, tidak jelas, dan terkadang remeh atau bahkan tidak memenuhi atau tidak menentu. Budaya dapat berarti banyak hal bagi banyak orang, dan bagi sebagian orang budaya tidak memiliki tempat dalam dunia bisnis yang nyata. Di sisi lain, budaya adalah subjek yang bersifat pribadi, bermuatan nilai dan emosional, yang memerlukan banyak kehati-hatian dan kepekaan dalam cara pendekatannya. Simbol, ritual, dan nilai di balik kebiasaan budaya. Nah teman-teman,
di Indonesia sendiri, budaya Indonesia ini sangat banyak, yang dimana di antaranya itu memiliki simbol-simbol, ritual, dan nilai-nilai budaya itu sendiri. Oke, oleh karena itu budaya perlu dipahami dalam konteks maknanya bagi masyarakatnya dan bagaimana apa yang dianggap sakral dalam satu budaya dan apa yang tidak dianggap sakral dalam budaya tersebut. Teman-teman, untuk kita menjauhi atau untuk kita berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di negara sana, alangkah lebih baiknya kita mencari tahu dulu, mempelajari terlebih dahulu budaya-budaya apa saja yang dianggap sakral oleh budaya-budaya di negara Arab sama yang tidak. Kalaupun kita sudah mengetahui beberapa dan kita memerlukan banyak informasi lagi dari orang-orang lokalnya, kita bisa langsung ngobrol tatap muka dengan mereka dengan intens ataupun hanya obrolan ringan saja. Kenapa sih kita harus mempelajari ini semua? Nah, jika kita melihat suatu perbedaan yang mungkin kita lihat janggal, kita tidak akan sepenuhnya menyalahkan dia jika kita mengetahuinya. Akan sepenuhnya salah jika tergantung menyalahkan orangnya dan mempersonalisasi perbedaan atau konflik. Begitulah istilahnya, akan sama salahnya jika menggeneralisasi apa yang Anda lihat tentang keseluruhan budaya dan kemudian muncul stereotip cara orang berperilaku, bereaksi, dan membuat keputusan sangatlah rumit. Dan budaya hanya salah satu dari banyak faktor yang pada akhirnya akan menentukan cara kita dan orang lain berpikir dan berperilaku. Oke teman-teman, jadi itu dampak yang akan kita terima jika kita sudah mengenali pyramid of human behavior ini. Jadi kita harus berhati-hati sekali jika kita ingin bermain ke satu negara atau ingin berpindah tempat ke suatu negara untuk belajar atau bekerja di sana. Kita harus mengenali personal mereka bagaimana, lalu fungsionalnya bagaimana, operasional seperti apa, struktur yang bagaimana, basic humannya kayak seperti apa, dan kulturnya di sana seperti apa. Oke, jelas kita kalau sudah ke sana, kita harus mempertahankan penilaian yang seimbang untuk menghindari prasangka dan stereotip. Nah, sudah pasti di mana kita akan menuju ke negara yang berbeda, kita harus menjaga penilaian yang seimbang antara budaya kita dengan budaya mereka dan menghindari prasangka dan stereotip yang dimana ini akan menyebabkan prasangka buruk dan jeleknya hubungan baik kita terhadap orang Arab tersebut. Di sini ada pyramid human behavior. Yang pertama ada personal attitude yang paling atas. Kedua itu functional procedure dan operational culture itu di tingkat kedua. Lalu ada situational response, basic human instinct, dan cultural behavior pada tingkatan terbawah. Dan di mana teman-teman kita harus mengetahui dulu nih ketiga tingkatan ini untuk kita pelajari lebih dalam ketika kita ingin pergi ke negara Arab untuk apapun itu, karena dalam tingkatan ini atau pyramid ini sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan di sana. Apakah kita bisa langsung beradaptasi dengan baik atau kita harus beradaptasi terlebih dahulu di sana dengan orang-orang di sana, dengan kita berinteraksi di sana, atau bagaimana itu juga. Karena jika kita sudah mempelajari atau sudah memahami pyramid ini atau poin-poin pada pyramid ini, kita memudahkan kita untuk pendekatan dengan oleh negara-negara
Jika kita sudah memahami poin-poin dalam piramid ini, memudahkan kita untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat negara Arab di sana. Seperti halnya personal attitude mereka bagaimana, functional procedure mereka bagaimana, operational cultural bagaimana, situational relationis mereka seperti apa, basic human instinct mereka seperti apa, cultural behavior mereka seperti apa. Yang jelas mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan terhadap kita. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang menurut kita sudah biasa di Indonesia, cuman ada beberapa hal juga yang di luar dari kata biasa yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita harus mempelajarinya lebih dalam, kita harus mencari tahunya lebih dalam, dan harus memahami lebih dalam supaya kita lebih mudah melakukan pendekatan terhadap masyarakat di negara Arab